Oke, welcome back ya to channel Todopedia. Dan kali ini, di video kali ini kita bakalan bahas dua saham bank besar, BBRI sama BMRI, yang harga sahamnya ya dari belakangan ini ngalami koreksi yang dalam banget, dan bisa dibilang ngebuat investor ini jadi takut dan beberapa ada yang panik. Nah, cuman pertanyaannya adalah sekarang gimana sih kinerja dari dua saham bank ini? Ya, apakah dari segi kinerja bisnis ini ada sesuatu yang salah atau sebenarnya masih baik-baik aja? Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah dengan harganya yang udah koreksi dalam, ini bisa jadi justru malah kesempatan untuk beli dua saham bank ini di harga yang murah atau under value. Nah, itu kita bakalan bahas di video kali ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe di channel Todopedia. Jangan lupa juga tekan lonceng, dan kalian juga bisa cek produk-produk yang gue tag di kiri bawah, produk-produk kayak buku gitu ya, yang gue tag di bagian bawah, karena bisa jadi itu berguna buat investasi kalian. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Oke, kita mulai ya dari saham yang pertama, saham BBRI. Nah, kita bakalan update dulu gimana kinerja keuangan yang terbaru dari BBRI. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri ya. Kita coba lihat di sini untuk net interest income atau pendapatan bunga bersihnya ini tumbuhnya cuma 1,3% year on year. Jadi pendapatan bunga bersihnya ini tumbuhnya cukup lambat, bahkan hampir stagnan. Nah, apa bisa begitu? Sebenarnya kalau kita lihat di bagian atas, ya di bagian interest income ini pertumbuhannya cukup bagus, tapi dihambat sama pembengkakan dari interest expense atau beban bunga. Ya, interest income-nya tumbuhnya 10%, tapi beban bunganya tumbuhnya sampai 37%. Dan itu ngebuat untuk pendapatan bunga bersihnya, ya ini tumbuhnya cuma 1% year on year. Nah, kebantu sedikit ya sama non-interest income yang tumbuhnya sampai 34%. Ya, dan juga kalau kita lihat di bawahnya, ya untuk operating expense ini tumbuhnya 5,8%. Ya, jadi ini sebenarnya dari segi operating expense ini pertumbuhannya cukup lambat, dan artinya BBRI di tengah pendapatannya yang melambat pertumbuhannya, dia juga berusaha untuk supaya operating expense-nya itu tumbuhnya nggak tinggi-tinggi banget. Jadi mereka juga terus berusaha supaya BRI ini jadi perbankan yang tetap efisien, dengan mereka itu sebisa mungkin berusaha supaya pengeluaran operasionalnya nggak tinggi-tinggi banget naiknya. Dan itu ngebuat untuk PPOP atau pre-provision operating profit-nya BBRI itu tumbuhnya sampai 13%, dan ini pertumbuhan yang bagus banget. Ya, pertumbuhannya sampai 13%, yang artinya laba dari segi operasionalnya BBRI itu tumbuhnya sampai 13% year on year. Jadi dari segi operasional BBRI ini memang bagus, cuman memang itu kehambat sama provision expense. Kita lihat di bawah ya, tumbuhnya itu sampai 34%, dan ini adalah beban pencadangan di mana BBRI harus ngeluarin pencadangan dari kredit yang gagal bayar. Dan itu ngebuat laba bersihnya tumbuhnya cuma 4%. Jadi di tengah laba bersihnya yang tumbuhnya cuma 4%, yang mana itu yang memang ngebuat investor itu takut dan panik, takutnya BBRI ini kinerjanya jelek gitu ya. Tapi ternyata secara operasional PPOP-nya itu tumbuhnya 13%. Jadi sebenarnya dari segi pertumbuhan ini masih lumayan bagus. Terus juga kalau kita lihat di sebelah kanan untuk return on equity ini 19%, yang artinya BRI ini perbankan yang profitable banget ya, dimana dia bisa hasilin profit 19% dari modal yang dia punya. Terus net interest margin 7,7% ini juga tinggi banget, dan ini adalah ciri khas perbankan yang fokus ke UMKM, dimana bunga pinjamannya itu gede. Jadi bunga bersihnya ya, net interest margin atau bunga bersihnya itu juga gede. Terus untuk CASA rasio ini ada di 64%, menurut gue ini juga cukup oke. Ya, CASA rasio itu termasuk bagus kalau dia minimal ada di 55-60%-an. Kalau udah di atas itu udah tergolong bagus. Terus untuk non-performing loan atau NPL atau kredit macet, sebenarnya ini termasuk tinggi ya, 2,9%. Tapi menurut gue ya, asalkan masih bisa dijaga di bawah 3%, menurut gue ini masih cukup bagus dan masih termasuk aman untuk BBRI ini dari segi kredit macet. Jadi meskipun dia kredit UMKM-nya itu kredit macetnya lumayan gede, tapi sebenarnya ini masih ada di taraf yang cukup aman. Terus untuk loan to deposit ratio ada di 89%, ini juga bagus ya dari segi likuiditasnya. Ya, bagus itu di antara 70 sampai 92%.
Jadi kalau 89% itu masih termasuk bagus. Terus untuk capital adequacy ratio ini ada di 26%. Ini juga bagus banget ya. Artinya BBRI ini dengan dia punya capital adequacy ratio bisa di atas 20%, ya sampai 26%, itu artinya BBRI ini ibaratnya itu dia tuh modalnya itu berkelimpahan. Artinya dia kelimpahan modal, modalnya banyak dan udah lebih dari cukup untuk nutup pinjaman atau pendanaan yang berpotensi untuk gagal bayar. Nah, dengan begitu, artinya BBRI ini ke depannya masih punya potensi untuk bisa bagi dividen yang gede atau uangnya bisa dipakai, modalnya itu bisa dipakai untuk investasi, untuk pengembangan bisnisnya. Dan untuk cost to income ratio ini juga masih termasuk bagus ya, 41%. Asalkan di bawah 50% menurut gua ini masih termasuk bagus. Jadi sebenarnya dari segi kinerja keuangan, BBRI ini masih termasuk perbankan yang kinerjanya tuh bagus banget sebenarnya. Nah, kalau kita lihat juga untuk valuasinya, ya, di harga sekarang nih, dengan harganya itu udah koreksi dalam, BBRI ini ternyata ada di valuasi 9,5 kali price to earnings dan 1,8 kali price to book value. Ya, jadi ini valuasi yang menurut gua untuk saham blue chip level BBRI, menurut gua ini valuasi yang cukup menarik untuk kita pertimbangin untuk buy. Ya, ini menurut gua kalau perbankan ya level kayak BBRI, perbankan yang kinerjanya bagus, ya pertumbuhannya juga cukup bagus, menurut gua untuk BBRI ini memang selayaknya dihargai kalau untuk PER-nya itu ya di 12 kali lah, 12 kali ke atas. Untuk PBV-nya ya mungkin 2,5 kali ke atas. Ya, jadi dengan PER-nya ini ada di 9 kali ya, single digit, PBV-nya juga di bawah 2 kali, 1,8 kali, menurut gua ini kelihatannya BBRI ini memang termasuk under value. Ya, terus kalau kita lihat untuk potensi dividennya, di harga 3.800-an, 3830 itu kita bisa dapat dividen. Ya, asumsinya dengan dividen payout ratio untuk tahun ini itu sebesar nanti 80% totalnya. Ya, kita bisa dapat potensi dividen itu dengan yield itu sampai 8,4%. Ini dividen yield yang gede banget ya, udah setara sama saham-saham yang biasanya bagi dividen gede kayak BJTM, BJBR ya. Itu kan di sekitaran 8-9%. Nah, BBRI ini udah bisa sampai 8,4%, udah hampir bisa menyamai dividen yield dari BJTM sama BJBR yang memang terkenal itu bagi dividen yang gede. Jadi bisa jadi ini memang dengan valuasinya yang murah dan potensi dividennya yang juga gede, ya bisa jadi memang di harga sekarang ini indikasinya adalah BBRI ini saham yang menarik, yang under value, dan bisa kasih potensi keuntungan yang gede untuk masa depan, bahkan untuk jangka panjang. Dan kalau kita lihat ya, katalis pertumbuhannya apa aja, dia punya 3 katalis pertumbuhan kalau menurut gua. Ya, pertama ada holding ultra mikro, di mana dengan dia bareng sama Pegadaian sama PNM, BRI sama Pegadaian sama PNM ini bisa saling cross-selling namanya. Ya, cross-selling. Jadi mereka bisa jualan produk dari misalnya BBRI ini, dia bisa jualan produk dari Pegadaian. Pegadaian juga bisa jualan produk dari BBRI. PNM juga sama. Gitu ya. Jadi mereka bisa saling cross-selling. Ya, dengan ekosistem bisnisnya itu jadi gede, itu mempermudah BRI, Pegadaian maupun PNM untuk bisa terus ekspansi layanan keuangannya mereka. Yang mana itu tentunya jadi katalis pertumbuhan yang cukup bagus buat masa depan, terutama untuk jangka panjang. Terus yang kedua dari digital banking ya, Brimo, Brisport gitu ya. Dengan mereka terus ngembangin digital bankingnya itu berpotensi buat ningkatin yang namanya pendapatan transaksi. Dan juga yang ketiga tentu penurunan suku bunga. Dimana tadi kan kita udah lihat ya kalau BBRI itu untuk non-performing loan atau kredit macetnya itu gede yang ngebuat provision expense atau beban pencadangannya itu jadi naik. Tapi dengan penurunan suku bunga, dengan suku bunga itu diturunin, bunga pinjaman itu turun, tentu itu ngebuat pinjaman itu jadi lebih aman gitu ya, dan lebih bisa meminimalisir yang namanya kredit macet. Kenapa? Karena bunga pinjamannya jadi lebih kecil. Nah, dengan begitu, itu berpotensi ngebuat kredit macetnya BBRI jadi berkurang. Dan dengan kayak gitu, BBRI bisa ngurangin provision expense atau beban provisi, yang mana itu juga bisa ngebantu pertumbuhan laba bersihnya BBRI untuk kedepannya. Ya, dan itu juga dengan penurunan suku bunga, itu juga bisa ngebuat BBRI ini beban bunganya jadi turun. Ya, jadi beban bunganya turun, beban pencadangannya juga turun. Nah, itu bisa jadi katalis pertumbuhan yang cukup besar untuk labanya BBRI. Dan kalau kita hitung harga wajarnya BBRI ya, ini kita pakai asumsi yang konservatif aja teman-teman ya. Dengan EPS, pertumbuhan EPS itu cuma 5% aja per tahunnya. Ya, ini cukup konservatif menurut gua karena BBRI ini
menurut gue dengan dia jadi perbankan yang ada di Indonesia sebagai negara berkembang, harusnya pertumbuhannya itu menurut gue bisa lebih dari 5%. Tapi kita pakai aja asumsi 5% aja per tahunnya, yang mana menurut gue 5% per tahun itu asumsi yang cukup konservatif. Terus untuk PER di tahun ke-10 kita pakai 14 kali. 14 kali ini adalah PER rata-ratanya BBRI dari beberapa tahun terakhir. Ya, dividen payout rasionya kita asumsi 75% untuk kedepannya. Dan return investasi yang kita mau dari BBRI itu 15% per tahun. Kita dapat di sini harga wajarnya BBRI itu ada di 4.167. Ya, 4.100-an sampai 4.200-an. Jadi di harga sekarang di 3830, ya menurut gua dari hitung-hitungan ini, saham BBRI ini lagi under value. Dan ini menurut gue juga cukup menarik untuk kita pertimbangin untuk beli saham BBRI untuk investasi jangka panjang. Ya. Dan juga tadi kita udah lihat dividennya itu sampai 8,4%. Udah hampir setara dengan BJBR sama BJTM, tapi dengan potensi pertumbuhan yang menurut gue cukup bagus. Ya, terutama dengan adanya holding ultramikro, dengan adanya digital banking, dan juga ada potensi penurunan suku bunga. Ya, jadi menurut gue BBRI di harga sekarang dengan potensi dividen sampai 8% lebih, ini menurut gua jadi saham yang salah satu top picks kalau gua pribadi ya, salah satu saham yang menurut gua menarik banget untuk dibeli buat investasi jangka panjang untuk jangka waktu minimal 3 tahun. Oke, sekarang kita ke Bank Mandiri atau BMRI. Nah, kita bisa lihat di sini ya, kalau untuk Bank Mandiri ya, BMRI ini net interest income-nya itu tumbuhnya juga lambat ya kayak BBRI tadi, cuman 5%, tapi masih lebih mendingan daripada BBRI. Terus untuk non-interest income ini juga tumbuhnya lambat ya, cuman 1,8% year on year. Jadi pertumbuhan income BMRI ini sebenarnya cukup lambat. Tapi bagusnya adalah untuk BMRI ini dibantu sama operating expense-nya yang kita bisa lihat di sini, ini bisa dibilang cukup stagnan. Jadi di tengah pertumbuhan income-nya Bank Mandiri yang melambat, Bank Mandiri itu sendiri juga berusaha gimana caranya dia neken pengeluaran supaya efisiensinya itu jadi lebih bagus. Dan itu ngebuat PPOP atau Pre-Provision Operating Profit-nya itu tumbuhnya 6%. Ini juga termasuk lambat, tapi seenggaknya BMRI ini udah mengusahakan supaya operating expense-nya itu bisa ditekan. Gitu ya. Dan untuk net profit-nya ini tumbuhnya 4,7% year on year. Dan itu juga karena provision expense yang tumbuhnya juga cukup signifikan sampai 24%. Tapi menurut gua ini provision expense-nya jumlahnya jauh lebih kecil ya daripada BBRI tadi. Ya jadi impact-nya juga nggak gitu gede sama net profit-nya. Tapi overall menurut gua BMRI memang di tahun 2024 ini pertumbuhannya itu termasuk lambat juga sama kayak BBRI. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan ya, return on equity-nya ini bagus banget ya, 21%. Artinya dari modal yang dia punya, Bank Mandiri itu bisa ngasilin 21% profit. Ya, jadi itu bagus banget menurut gua. Ya, untuk net interest margin 5,1 ini juga cukup bagus. Ya, sebagai perbankan yang fokusnya di corporate, ya, corporate wholesale ya, net interest margin 5,1 ini termasuk bagus. Terus untuk CASA rasio, ya 70%, 73% ini menurut gue juga bagus banget. Dan lebih bagus daripada BBRI tadi ya di 64%. Artinya dana murahnya Bank Mandiri ini termasuk banyak banget porsinya sampai 73% dari total dana simpanannya dia. Ya, terus untuk non-performing loan ini bagus banget ya, cuman 1,1%. Ya, artinya kredit macetnya Bank Mandiri ini bisa kecil banget dan menurut gue ini bahkan lebih kecil daripada BBCA. Ya, cuman 1,1%. Ini artinya Bank Mandiri ini bisa manage pinjamannya dengan baik, ya, dia bisa seleksi nasabahnya dengan baik, sehingga untuk kredit macetnya ini cuma 1,1% aja. Ya, jadi ini bagus banget dari segi manajemen resikonya Bank Mandiri. Terus untuk loan to deposit rasio ini pas ada di 92%, menurut gua ini udah agak mepet ya untuk LDR-nya Bank Mandiri. Jadi dari segi likuiditas sebenarnya ini udah mulai agak ketat ya untuk Bank Mandiri ini. Jadi udah mesti jaga-jaga untuk Bank Mandiri. Nah, terus untuk capital adequacy ratio 20% ini menurut gue juga bagus. Ya, sama kayak BBRI tadi, cuman memang untuk Bank Mandiri agak lebih kecil ya, 20%. Ya, tapi ini masih termasuk bagus, artinya Bank Mandiri ini masih punya modal yang bisa dibilang cukup berlimpah. Dan itu artinya Bank Mandiri masih punya modal yang cukup banyak untuk investasi untuk pengembangan bisnis, atau bisa juga duitnya dipakai untuk bagi dividen buat investor. Dan untuk cost to income ratio 37% ini bagus ya. Artinya
di bawah 50% itu menurut gua artinya efisiensi bisnisnya Bank Mandiri ini termasuk bagus. Terus kalau kita lihat ya, untuk valuasinya, ya, ini valuasinya 8,7 kali untuk price to earnings dan 1,8 kali untuk PBV. Menurut gua, 8,7 kali PER ini termasuk murah banget ya untuk perusahaan yang kinerjanya bagus dan pertumbuhannya juga lumayan bagus kayak Bank Mandiri. Ya, 8,7 kali menurut gue ini satu valuasi yang kalau gue pribadi ngeliatnya ini tergolong murah banget untuk saham yang kinerjanya bagus kayak Bank Mandiri. Ya, PBV-nya juga 1,8. Menurut gue juga Bank Mandiri ini sebenarnya layaknya divaluasi di sekitaran 2 kali ke atas. Bisa ada di 1,8 kali, menurut gue ini bagus banget ya. Jadi bisa dibilang ini valuasi yang cukup menarik untuk Bank Mandiri. Dan untuk potensi dividennya, ya kalau kita beli di harga 5450 ya, per video ini dibuat ada di 5450. Dan kita asumsiin EPS-nya itu adalah sebesar 621, dan kita asumsiin dividen payout ratio-nya itu adalah 60%, yang mana 60% itu memang dividen payout ratio-nya Bank Mandiri seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya, kita bisa dapat dividen itu 372,6 per lembar saham. Dan itu artinya dividen yield yang kita dapat itu sebesar 6,8%. Nah, ini dividen yield yang menurut gue juga cukup oke, meskipun nggak tinggi-tinggi banget. Ya, tapi 6,8% itu dengan dividen payout ratio 60%. Artinya Bank Mandiri itu masih nyisain 40% dari labanya itu untuk jadi laba ditahan, yang mana laba ditahan ini nantinya bisa dipakai untuk investasi untuk pengembangan bisnis. Jadi Bank Mandiri ini alokasiin uang yang cukup banyak juga untuk investasi untuk pengembangan bisnis. Jadi dengan kayak gitu, ya, potensi pertumbuhan bisnis dari Bank Mandiri ini menurut gue masih cukup bagus, dan dividen yield 6,8% ke depannya ini masih berpotensi untuk terus tumbuh ya. Jadi bisa aja tahun-tahun depan itu bisa naik jadi 7%, 7,5%, 8%, 9% ya, dan seterusnya bisa sampai 10% juga gitu ya. Jadi dengan Bank Mandiri ini masih punya potensi pertumbuhan yang bagus, menurut gue dividen yield 6,8% ini masih cukup menarik untuk ke depannya, meskipun untuk sekarang ini nggak tinggi-tinggi banget. Dan kalau kita bicara soal pertumbuhan, Bank Mandiri ini tentu punya katalis pertumbuhan, sama kayak BRI tadi. Ya, yang pertama yaitu digital banking, Livin, sama Kopra. Ya, yang mana dengan Livin sama Kopra itu bisa ningkatin yang namanya pendapatan dari fee transaksi. Gitu ya, fee transaksi. Terus juga dengan digital banking itu mempermudah akses layanan perbankannya Bank Mandiri. Jadi kayak nasabah itu bisa langsung ambil pinjaman atau bisa buka tabungan di digital bankingnya Bank Mandiri. Dan dengan kayak gitu, itu juga bisa ngebantu pertumbuhan dari dana simpanan dan dana pinjaman dari Bank Mandiri, yang mana kedepannya itu tentu bakalan jadi sumber pertumbuhan pendapatan dan laba dari Bank Mandiri. Ya, jadi dengan digital banking yang terus dikembangin, itu juga bisa mempermudah nasabahnya Bank Mandiri untuk ngambil pinjaman, buka tabungan juga, dan itu tentu akan ngebantu pertumbuhan laba dan pertumbuhan pendapatan dari Bank Mandiri untuk kedepannya. Dan juga untuk Bank Mandiri itu kan juga dia punya anak usaha yaitu BSI atau Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Ya, yang mana BRIS ini atau BSI ini pertumbuhannya itu dan potensi ekspansinya itu masih gede banget sebagai perbankan syariah. Jadi dengan Bank Syariah Indonesia atau BSI ini potensi ekspansi, potensi pertumbuhan itu masih gede, itu juga tentu akan ngebantu pertumbuhan dari bisnisnya dari grupnya Bank Mandiri. Dan dengan kayak gitu, ya itu juga akan jadi sumber pertumbuhan yang lama-lama itu kontribusinya akan jadi gede untuk Bank Mandiri. Dan selain itu juga tentu penurunan suku bunga ini efeknya juga akan jadi efek positif untuk Bank Mandiri. Yang mana tadi kalau kita lihat ya, untuk income statement-nya itu kan juga yang jadi pertumbuhan yang terbesar untuk beban atau pengeluarannya itu kan beban bunga sama beban pencadangan. Nah, dengan penurunan suku bunga yang tadi udah gue bilang di saham BBRI, itu bisa nurunin beban bunga dan juga beban pencadangan. Yang mana dengan dua beban itu turun, tentu itu bisa ngebantu pertumbuhan laba dari Bank Mandiri. Gitu ya. Jadi, tiga katalis ini menurut gue masih bisa jadi katalis pertumbuhan bisnis yang bagus banget buat Bank Mandiri untuk kedepannya dalam jangka panjang. Dan juga untuk harga wajarnya, ya kita juga pakai asumsi yang lebih konservatif ya. EPS itu kita asumsiin sekitaran pertumbuhannya itu sekitaran 6% per tahun. Ya tadi BBRI 5%, Bank Mandiri ini kita pakai yang lebih tinggi 6% karena menurut gue potensi pertumbuhannya Bank Mandiri ini menurut gue lebih gede daripada BBRI ya. Karena dia nyisihin laba itu lebih banyak ya, dividen payout ratio-nya lebih kecil, artinya potensi pertumbuhannya itu bisa jadi lebih banyak.
Gitu. Jadi kita pakai asumsi pertumbuhan yang lebih gede untuk Bank Mandiri, tapi kita tetap konservatif. Kita pakai 6% per tahun. Terus untuk PER di tahun ke-10, kita pakai 13 kali, yang mana ini adalah rata-rata PER-nya Bank Mandiri dari beberapa tahun terakhir. Asumsi dividen payout ratio kita pakai 60%, dan return investasi kita mau 15% per tahun dari Bank Mandiri. Nah, dengan asumsi ini, dengan estimasi ini, ya dengan estimasi pertumbuhan yang konservatif, cuma 6% per tahunnya, kita bisa dapat fair value itu ada di sekitaran 6.000 untuk Bank Mandiri. Ya, jadi dengan asumsi yang cukup konservatif menurut gua, kita dapat harga wajarnya Bank Mandiri itu ada di 6.000. Yang mana di harga sekarang, di 54.50 ini jelas Bank Mandiri juga under value. Ya, jadi sama kayak BBRI tadi, Bank Mandiri ini ternyata juga cukup under value dari harga wajarnya. Dan menurut gua, untuk EPS growth, ya, gue masih cukup yakin kalau pertumbuhannya Bank Mandiri ini masih bisa lebih dari 6% per tahun karena 3 faktor ini. Ya, dengan digital banking, dia masih bisa terus memperbanyak pinjamannya, memperbanyak dana tabungan, dan juga memperbesar pendapatan transaksi. Ya, terus juga Bank Syariah Indonesia, menurut gue ini juga akan kontribusinya menurut gue akan cukup besar untuk pertumbuhan bisnisnya Bank Mandiri. Dan juga penurunan suku bunga ini bisa ngebantu efisiensi dari Bank Mandiri sehingga labanya itu bisa dibantu juga untuk pertumbuhan laba. Gitu ya. Jadi 3 katalis pertumbuhan ini menurut gue bisa jadi katalis yang cukup masif untuk BMRI ke depannya, dan di harga sekarang menurut gue ini masih cukup under value bahkan dengan asumsi atau estimasi pertumbuhan yang konservatif untuk BMRI. Nah, jadi secara overall untuk BBRI sama BMRI ini memang mereka lagi ngalami perlambatan pertumbuhan untuk pendapatan sama labanya. Penyebabnya itu ada 2. Yang pertama karena beban bunga atau interest expense-nya naik. Yang kedua itu beban pencadangan atau provision expense-nya yang juga naik. Dan menurut gua dua-duanya ini naik itu karena suku bunga yang masih tinggi. Jadi penyebab pertumbuhan pendapatan sama labanya ini melambat itu karena suku bunganya yang masih tinggi. Tapi sisi positifnya adalah untuk beban operasional ini bisa ditekan. Dimana tadi kita udah bisa lihat ya kalau untuk BMRI itu beban operasionalnya bahkan bisa dijaga untuk tetap stagnan dari tahun lalu. Dan untuk BBRI ini kenaikannya dijaga supaya seminimal mungkin. Ya, jadi di tengah perlambatan pertumbuhan pendapatan sama labanya BBRI sama BMRI, mereka mampu untuk sebisa mungkin menekan beban operasional sehingga untuk PPOP atau pendapatan operasional sebelum pencadangannya itu pertumbuhannya bisa dijaga untuk tetap bagus. Dan juga di harga sekarang dengan sahamnya itu udah koreksi, ya valuasi sama dividen yield dari BBRI sama BMRI ini tergolong menarik banget. Dimana untuk price to earnings ya atau PER ini BBRI ada di 9 kali dan BMRI itu cuma 8 kali. PBV-nya juga sama-sama ada di 1,8 kali. Yang mana untuk perbankan yang kinerjanya bagus, ya jadi penggerak indeks dan juga potensi pertumbuhannya masih bagus untuk jangka panjang, menurut gue price to earnings 9,5 kali sama 8,7 kali, menurut gue ini sangat menarik untuk kita beli ya, untuk investasi jangka panjang untuk 2 saham ini. Dan juga untuk dividen yield-nya kita bisa lihat di sini untuk BBRI itu bisa sampai 8,4% dan BMRI itu hampir 7%. Ya, jadi untuk BBRI ini bahkan udah hampir menyamai saham-saham bank daerah ya, BJTM, BJBR yang terkenal banget suka bagi dividen yang gede. Nah, BBRI ini udah hampir menyamai dividen yield-nya BJTM sama BJBR yang di sekitaran 8-9%. Ya, jadi ini menarik banget. Dengan dividen yield yang hampir setara BJTM, BJBR, tapi ditambah juga dengan potensi pertumbuhan yang dalam jangka panjang menurut gua ini masih cukup bagus. BMRI juga sama ya, 6,8% menurut gua juga meskipun nggak tinggi, tapi ini lumayan ya, mengingat BMRI ini kedepannya menurut gua masih punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus. Ya, jadi dengan dividen yield-nya di 6-8%, ditambah juga dengan potensi pertumbuhannya yang masih cukup oke untuk 2 saham ini, menurut gue ini jadi salah satu indikasi kalau memang 2 saham ini memang lagi murah dan ini bisa jadi opportunity yang mungkin jarang datang untuk kita investor jangka panjang untuk beli 2 saham ini di harga bawah. Dan untuk kedepannya ya, ini proyeksi penurunan suku bunga di tahun 2025 sampai 2026 yang diprediksi bakalan turun, ini menurut gue juga bakalan cukup beneficial untuk 2 saham ini ya. Kenapa? Karena beban bunga pasti akan turun, beban pencadangan juga akan turun. Ya, kenapa beban pencadangan turun? Karena dengan suku bunga turun, itu akan ngebuat bunga pinjaman turun yang mana itu juga akan memperkecil kredit macet. Kalau kredit macetnya menurun,
bank itu akan ngurangin juga beban pencadangan. Jadi beban bunganya turun ditambah juga beban pencadangannya turun yang ngebuat laba bersihnya itu bisa bertumbuh lagi untuk tahun 2025. Ditambah juga dengan suku bunga yang turun itu akan mendorong pertumbuhan pinjaman. Jadi ini katalis yang menurut gue positif ya untuk tahun 2025 sampai nanti 2026 dengan penurunan suku bunga BBRI sama BMRI. Ini menurut gue prediksi gue ya sampai tahun 2026 nanti ya itu labanya akan tumbuh lagi. Ya itu yang pertama, penurunan suku bunga tahun 2025 sampai 2026 itu akan kembali menumbuhkan laba dari BBRI sama BMRI. Terus yang kedua adalah mereka ini juga punya long term growth driver. Ya, apa aja yang jadi katalis pertumbuhan untuk jangka panjangnya, yaitu ada anak usaha dan juga ada digital banking. Dimana untuk BBRI ini masih punya holding ultramikro, yang mana dengan holding ultramikro ini mempermudah BRI maupun Pegadaian maupun PNM untuk terus ekspansi layanan keuangannya mereka. Ditambah juga dengan digital banking, Brimo sama Brisport, itu juga tentu akan ngebantu pertumbuhan dari segi pendapatan untuk transaction fee. Ya, karena kan kalau digital banking kan pasti lebih banyak transaksi. Dengan digital banking dikembangin, maka kemungkinan besar akan lebih banyak transaksi yang terjadi di dalam aplikasi digital bankingnya, yang mana itu bisa ngebantu pertumbuhan dari pendapatan transaksi. Bank Mandiri juga sama ya. Dengan dia punya Livin by Mandiri, artinya ya, dan dia terus kembangin aplikasi digitalnya, itu juga akan ngebuat pendapatan transaksi di dalam aplikasi itu juga akan meningkat. Tapi nggak cuma itu aja, Bank Mandiri juga punya Bank Syariah Indonesia, yang mana sebagai perbankan syariah, potensi ekspansi untuk pendanaan syariah ini menurut gua ke depannya dalam jangka panjang, ini potensi pertumbuhannya masih cukup masif. Dan dengan BSI ini sebagai anak usahanya Bank Mandiri, ya tentu BSI ini juga akan jadi pendorong pertumbuhan dari pendapatan sama labanya Bank Mandiri untuk ke depannya dan dalam jangka panjang. Ya, jadi untuk jangka panjang, mereka ini masih punya katalis pertumbuhan yang bagus, baik BBRI maupun BMRI. Nah, jadi kedepannya menurut gue BBRI sama BMRI ini udah murah dan bisa punya potensi upside yang cukup tinggi. Dan kenapa dia bisa koreksi dalam? Ya menurut gue ini memang jangka pendek aja, dimana memang asing lagi net sell. Ya, asing itu lagi net sell dalam jangka pendek, tapi kalau buat kalian yang mau investasi jangka panjang, minimal 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin sampai 10-20 tahun, menurut gua di harga sekarang BBRI sama BMRI, ini sangat-sangat menarik ya buat kita buy untuk investasi jangka panjang, dimana kita bisa dapat dividen sekitaran 7-8%, terus kita setiap kali kita dapat dividen kita reinvestasi lagi gitu ya ke saham lain ataupun kedua saham ini. Dan menurut gua dalam jangka panjang ini potensi upside-nya masih cukup besar dan punya potensi compounding yang besar. Dan juga dari segi bisnisnya BBRI sama BMRI ini dalam jangka panjang potensi pertumbuhan, katalis pertumbuhannya itu masih bagus untuk kedepannya. Oke, jadi sekian dulu ya untuk saham BBRI sama BMRI. Nah, kalian punya opini lain nggak sih tentang saham BBRI sama BMRI ini? Menurut kalian gimana nih? Apakah dengan harga sahamnya yang udah koreksi, ini bisa jadi kesempatan untuk beli dua saham ini di harga yang under value, atau justru malah ini jadi suatu jebakan? Nah, kalau kalian punya opini lain, boleh banget kalian share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton lain. Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih donasi super thanks untuk ngebantu channel Todopedia supaya terus tumbuh ke depannya. Jangan lupa cek website gue di investasi.todopedia.com, karena di situ gue juga ada share beberapa artikel tentang investasi saham. Dan juga jangan lupa follow Todopedia TikTok ya. Di TikTok gue juga ada dengan username Todopedia, dimana di situ gue juga ada share beberapa konten video pendek tentang investasi saham ya. Dan disclaimer, ini bukan ajakan untuk jual beli, ini bukan rekomendasi saham, ini juga bukan pom-pom, tapi ini cuman analisa dan opini gue aja. Dan keputusan 100% itu ada di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.